Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu luar Akbar. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu suasana kelas ya. Kayaknya berantakan nih habis istirahat. Mungkin bisa dirapikan kursinya. Terus ada bungkus permen, ada bekas gelas Baik, Bu. minum, bisa Baik. diamankan dulu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, alhamdulillah. Bu. Terima kasih anak-anakku. Sudah, Bu. Kemudian sebelum belajar, pastikan alat tulis kalian sudah siap. Jangan lupa bawa buku pelajarannya. Ada yang lupa bawa buku cetak? Risman, Bu. Lupa bawa pulpen, Bu. Nggak bawa. Si Risman semuanya ketinggalan, Bu. Tasnya jadi bawa. Bawa badan Oh, aja dia, Bu. boleh nanti pinjam sama ustazah. Baik, eh, baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian. Eh, Kalian tadi sudah istirahat semua kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Istirahat. Atau ada yang mau mau ini ke kamar mandi boleh izin sebelum kita belajar, silahkan izin yang kebelet mau ke kamar mandi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Siap. alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi ya, Ibu akan absen dulu. Jangan sampai ada yang masih di kantin ini. Ananda Erli, Hadir, Bu. Ananda Erlisa, Hadir, Bu. Ananda Fitriatul. Mana anak Fitri ini? Hadir, Bu. Masih di Oh, hadir. Ananda Nikmatul, Hadir, Bu. Ananda Rahmati, Hadir, Bu. Ananda Rufian, Bu. Mana Ananda Rufian ini? Jangan-jangan masih di Masuk, kantin. Bu. Oh, ada. Ananda Septia, Hadir, Ibu. Ananda Siska, Ibu. Ananda Ahwani, Hadir, Bu. Ananda Ridwan, Hadir, Ibu. Ananda Risman, Hadir, Bu. Ananda Ahmad Dedi, Hadir. Ananda Ansor, Hadir, Bu. Ananda Kurniawan. Hadir, Bu. Ada yang belum disebut namanya? Alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua dan sehat semua. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembahasan kita kali ini, kita masih lanjut materi pekan kemarin ya, materi sholat 5 waktu. Baiklah anak-anakku, ada yang masih ingat apa itu sholat? Bisa bantu Ibu menjelaskan pengertian sholat? Ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam, Bu. Menurut bahasa doa, Bu. Ya, sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Makasih anak-anakku ya. Tadi yang sudah menjawab, Ibu punya door prize ini. Ibu kasih pulpen. Siapa tadi? Ananda Nikmatul sama Ananda siapa Ridwan, satunya? Iya, Bu. Ananda Ridwan ya. Ya, ini ada pulpen, nanti bisa diambil ke depan. Buat motivasi belajar ya. Yang lain nanti dapat juga. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita mungkin perlu mengetahui ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kalian bisa segera melaksanakan sholat. Kemudian kita bisa memahami ketentuan-ketentuan sholat. Mungkin Bu Erli bisa bantu ya.
Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah muncul, Bu. Iya, iya. Baik ya, di sini tujuan pembelajaran kita ada 4 poin ya. Yang pertama, bisa melaksanakan sholat dengan segera. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian sholat. Yang ketiga, membedakan syarat dan rukun sholat. Dan yang keempat, menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Sebenarnya banyak ya ketentuan-ketentuan sholat. Ini masih lanjutan dari materi pekan kemarin. Baik anak-anak sekalian, mungkin sebelum lanjut kita selingi dengan video. Bentar. Mana ya? Udah mau tershare ya, bentar dulu. Masih nyari nih. Mana dia? Tuh Bu, sudah Bu, ada videonya tuh Bu. Tidak ada ya? Itu sudah. Oh iya ya, bisa dilihat videonya sebentar. Apa yang Anda rasakan saat melihat video tadi? Coba berjujur-jujur sejenak. Apa yang Anda rasakan? Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menonton sekilas video yang tadi, sekarang bisa disampaikan apa yang kalian rasakan setelah menyaksikan video singkat tadi. Terharu Bu. Terharu? Ada yang lain? Masya Allah. Semangat yang kuat, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya yang lain? Ayo semangat yang bisa memberikan pendapatnya. Video apa tadi yang kalian saksikan? Orang yang memiliki keterbatasan tetap beribadah, Bu. Beribadah sholat jamaah. Masya Allah. Orang yang memiliki keterbatasan fisik. Apapun keadaannya tetap harus sholat, Bu. Masya Allah. Barakallah. Betul ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari video yang tadi? Kan kita sudah saksikan ya keterbatasan fisik, tapi semangatnya luar biasa. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, Ibu. Masya Allah, barakallah, ada alasan meninggalkan sholat. Ada yang mau menambahkan? Baik ya, jadi tadi itu menggambarkan orang yang cacat. Tapi walaupun dia cacat, alhamdulillah ibadahnya tidak cacat. Maksudnya semangatnya luar biasa. Walaupun dia hanya berguling-guling, dia tetap ikut sholat jamaah di masjid. Masya Allah. Kalau kita ini ya tidak punya keterbatasan fisik, masa kita kalah dengan orang yang terbatas fisiknya tapi sholatnya tidak cacat. Kita yang sehat malah kalah dengan orang yang cacat. Baik, kita lanjut materi ya. Sebelum memasuki materi inti, ini kan materi kita ya, tujuannya sudah jelas dan ini masih lanjutan pekan yang kemarin. Masih ingat dalil tentang sholat?
Ada yang bisa bantu membacakan? Nomor 1 saya, Bu. Ya, silahkan Nak Ridwan. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Masya Allah. Ada yang bisa lanjutkan poin kedua? Saya, Bu. Kerjakan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat. Ya, yang jahat dan yang mungkar. keji dan Ya, dan keji mungkar. Masya Allah. Lanjut. Ada yang mau meneruskan? Gak ada orangnya. Bu, nomor 3. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Barakallah. Lanjut. Satu lagi. Siapa yang mau meneruskan? Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka meningkat 7 tahun dan pukullah kalau mereka tidak mau sholat di waktu mereka meningkat usia 10 tahun. Barakallah. Makasih Ananda Dedi. Baik, kita lanjut slide Sama, Bu. selanjutnya. Next. Bu Erli next. Nggak bisa ini. Nah, sekarang kita lihat syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat apa aja sih syarat wajib sholat itu? beragama Islam, Bu. Beragama Islam. Harus bersuci dulu, Bu. Ya, syarat wajibnya sholat itu ada 3. Kita lihat di slide di atas ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Dan yang ketiga, berakal sehat. Sampai di sini ada yang mau menanyakan tentang 3 syarat wajib tadi? Bu, gimana Bu kalau saya punya adik saya itu nggak bisa bedakan yang baik dan benar. Apakah dia juga wajib sholat, Bu? Kita tadi sudah lihat dalilnya ya, kalau usia 7 tahun, maka diperintahkan untuk sholat. Kalau memang usianya sudah 7 tahun, maka dia berlatih sholat. Dia tetap wajib sholat. Kalau masih anak-anak, ya dilatih. Ada yang mau menambahkan? Hai. Balik itu apa, Bu? Balik itu artinya sudah dewasa. Kalau sebelum dewasa ya ada namanya tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, sekarang syarat sah sholat. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan syarat sahnya sholat? Saya, Bu. Silahkan, Nak Ansor. Syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama itu adalah harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat untuk sholat dari najis. Yang ketiga itu menutup aurat. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat, Bu. Barakallah. Terima kasih, Nak Ansor. Ibu kasih hadiah kaos kaki ya. Sudah membantu Ibu menjawab. Terima kasih, Bu. Bisa diambil kaos dulu. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa sih hadas dan najis itu? Hadas besar, hadas kecil, Ibu. Ya. Kalau najis? Najis gazol, ringan, najis sedang, najis berat. apa? Ya, tentu kalian sudah tahu ya, masih ingat pelajaran kita di awal tahun ajaran ya. Jadi tentang perbedaan hadas dan najis, tentunya kalian masih ingat. Terima kasih. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ada yang bisa menggambarkan maksudnya apa ini?
Maksudnya badan kita itu harus bersih, Bu. Bisa dengan mandi atau apa. Tidak boleh dalam keadaan berkeringat atau kotor, bau. Kemudian pakaian yang kita pakai, usahakan pakaian yang bersih dan suci. Ya kalau bisa pakai pakaian khusus untuk sholat. Kemudian tempatnya juga, Bu. Pakai sejadah yang suci, Bu. Masya Allah, Barakallah. Terima kasih Nak Ansor. Kita beri aplaus dulu buat Nak Ansor. Baik lanjut. Syarat yang sah yang ketiga itu menutup aurat. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana batasan aurat antara laki-laki dan perempuan? Bu, Silahkan Nak Siska. kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki dari pusar sampai lutut yang Masya Allah. diperlihatkan. Barakallah. Terima kasih Nak Siska. Ibu kasih pulpen ya buat motivasi belajar. Lanjut, poin yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Ada yang tahu waktu sholat? Maksudnya sholat kan ada 5 waktu. Kapan waktunya? Sholat apa, Bu? Sholat. Sholat subuh di pagi hari, Bu. Sholat subuh di subuh hari. Sholat. Kalau subuh, tuluul fajar, Bu. Terbitnya matahari. Sholat. Sholat maghrib. Zuhur siang, Bu. Sholat Sholat zuhur zuhur, Bu, ketika di siang matahari sudah lengser, Bu, melewati Sore, asar. di atas jam 12. Habis main tuh. Belum main, Sholat asar. maghrib pas maghrib, Bu. Sholat isya malam hari, Bu, setelah sholat maghrib. Bu, kemana, Bu? Ibu. Oh, mana sudah ibunya? Hilang kayak jaringan. Izin ke belakang paling. Jaringan. Ibunya izin ke belakang kayaknya. Menyala. Apanya yang menyala? Ibunya kemana? Ibunya mute. Jaringan, signalnya. Bu masih mood, Bu. Dibuka mic-nya, Bu. Suaranya enggak kedengaran, Bu. Tertutup mic-nya. Mohon maaf nah ya gangguan nih, terkeluar tadi. Kita lanjut ya. Bisa bentar belum muncul slide-nya ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui waktu sholat ya. Jadi sholat itu ada 5 waktu, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, dan ada isya. Selain 5 waktu tadi, apakah ada waktu-waktu sholat yang dilarang? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Kapan ya dilarang sholat? Ketika sudah tengah hari, Bu, pas jam 12, Bu, matahari pas di atas. Ya, pas matahari sebelum duhur itu ya. Ada yang lain? Setelah subuh, Bu. Sampai terbit Ya. matahari setinggi tombak. Setelah subuh sampai terbit matahari. Ada lagi? Belum maghrib, Bu. Sebelum maghrib, betul. Masya Allah. Barakallah, Nak Rahmayanti. Terima kasih. Jadi ada waktu-waktu sholat. Selain waktu sholat yang diperintahkan tadi, ada waktu-waktu yang dilarang. Kenapa dilarang? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak tahu, Bu. Pernah dengar aja. Ada yang mau menambahkan kenapa dilarang waktu sholat tersebut?
Lupa Tidak sudah, tahu. Bu. Lupa, Bu. Lupa, baik Ibu ingatkan kembali ya. Jadi waktu tertentu itu seperti setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian setelah asar sampai maghrib, itu waktu-waktu pertukaran siang dan malam itu setan berkeliaran. Jadi kalau kita sholat pada waktu itu, seakan-akan kita menyembah setan. Baik, anak-anakku, sekarang kita lanjut poin yang kelima, yaitu menghadap ke arah kiblat. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita di atas kendaraan? Bagaimana? Apakah kita tetap wajib menghadap kiblat? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Tidak apa-apa, Bu. Tidak wajib, Bu. Menyesuaikan saja, Bu. Fleksibel. Oh iya. Masya Allah. Terima kasih. Barokallah. Alhamdulillah anak-anakku sudah paham semua. Jadi kalau untuk menghadap kiblat itu mengikuti arah kendaraan. Lanjut, slide next. Bu Erli, next. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, sekarang rukun sholat. Kalau tadi syarat, sekarang rukun. Masih ingat anak-anakku sekalian, apa perbedaan syarat dan rukun sholat? Wah, Bu. Ayo, Syarat Nak sebelum, Siska bisa Bu, bantu rukun jawab. ketika Apa perbedaan dilakukan. syarat dan rukun? Masya Allah, Barakallah, terima kasih Nanda Septi. Jadi syarat itu harus ada sebelum kita melakukan ibadah, dan rukun itu berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Di sini sudah jelas ya, nanti kalian bisa baca sendiri karena waktu kita terbatas. Kita lanjut next slide selanjutnya. Nah, selain tadi syarat dan rukun, ada juga sunnah-sunnah sholat. Kalian sudah tahu kan sunnah-sunnah sholat apa saja? Iya, Bu. Mengangkat tangan ketika takbiratul ikram, Bu. Ya. Ada berapa sunnah-sunnah sholat? 11, Ada Ibu. 11. Ya, insya Allah nanti kalian bisa pelajari nanti ya. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ini hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang saja yang membatalkan sholat? Bu. Silahkan, Nak. Tadi kentut ya? Angin. Bicara, Keluar Bu. angin. Berbicara. Boleh enggak kita berbicara dalam keadaan sholat? Tidak boleh, Bu. Boleh, Bu. Bu, kalau bicaranya pakai bahasa Arab, Bu, bolehkah? Kalau kita berbicara pakai bahasa Arab itu hanya dibolehkan di saat kita menegur imam yang salah. Wah, iya, iya. Kalau selain itu ya sholatnya batal. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau garuk-garuk, batalkah sholatnya, Bu? Ada yang bisa membantu jawab? Bagaimana kalau sholat baru menggaruk-garuk? Batal tidak? Kalau setahu saya batal kalau dia 3 kali, Bu. Oh, batal kalau lebih dari 3 kali. Barakallah, Ananda Didi Kalau paham ya? garuk-garuk nggak apa-apa, Bu. Kalau dia garuk itu baru batal, Bu. Oh iya. iya, betul. Jadi garuk mungkin boleh ada batasannya 3 ya. Berarti garuk 1, 2, 3. Garuknya banyak berarti batal. Iya, Masya Bu. Allah. Parah sekali Ananda Ansor ini. Garuknya pakai Ada lagi bicara, yang mau Bu. menambahkan? Saya, Bu. Silakan Narisman. Bu, jika kita sholat baru bunyi HP kita di saku, Bu, bolehkah kita bergerak untuk mematikan, Bu? Ayo, Boleh. siapa yang bisa bantu jawab? Boleh apa tidak? Boleh, matikan aja. Boleh, tapi matikan yang saja. Ada yang Kalau lain? HP-nya dibuang, Bu. Di silent dulu. Ya. mahal HP-nya. Seandainya, Jadi Bu, artinya- kalau waktu ya. kita sholat, celana kita terturun ataupun sarung kita ke terturun, baru kita
Ganti kembali celananya bagaimana itu, Bu? Batal atau enggak, Bu? Ada yang bantu jawab bagaimana itu hukumnya itu dia sholat kemudian alat sholatnya teblorot. Selamatkan dulu auratnya, Bu. Auratnya terbuka bagaimana itu? Itu batalnya berdobel-dobel, Bu. Keluar aurat, Bu, karena bergerak. Kalau terbuka langsung tutup kembali, aman Bu. Oh, iya, betul. Ada emak lagi yang mau menambahkan yang lain? sudah Bu. Nah, jadi kalau sholat auratnya terbuka segera ditutup, asalkan waktunya tidak lama. Baik, kita lanjut next slide selanjutnya. Bu, sebentar lagi istirahat, Bu. Oh iya, makasih 5 menit sudah lagi, Bu. diingatkan. Nah, ini masih lanjutan tadi hal yang membatalkan sholat. Lanjut next. Lanjut. Ya, ini pendalaman dari materi kita hari ini ya. Jadi intinya setelah kita membahas tadi ketentuan-ketentuan sholat, yang kita harapkan adalah menambah ketaatan kalian kepada agama dan melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, berusaha melakukan sholat tepat waktu. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat fardu dengan baik. Itu di sela-sela kesibukan kita ya. Intinya kita tetap utamakan sholat tepat waktu. Dan yang keempat, berusaha mencari pemecahan problem apabila kita mengalami kendala dalam sholat. Dan yang kelima adalah meyakini semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Baiklah anak-anakku sekalian, karena kita dibatasi waktu, sebelum kita tutup, Ibu akan bagi kelompok. Kita bagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Ini pembagian kelompok ini. Jadi kelompok ini Ibu bagikan, kelompok, kemudian bentar ya, bisa di-share. Saya nggak bisa nge-share nih. Nah, baik, ini pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1, Ahwani, Ahmad Dedi, dan Erlisa. Kelompok 2, Ananda Nikmah, Rufian, Rahmayanti, dan Erli. Kemudian kelompok 3, Kurniawan, Siska, Ansor, dan Muhammad Tasbih. Kelompok 4, Septia, Risman, Fitria, dan Ridu. Ya, Ibu. Sudah lihat kelompoknya? Bu. Baik, anak-anakku sekalian. Ada yang tidak setuju dengan teman sekelompoknya? Setuju, Bu. Barakallah, kalian senang semua berteman dengan siapa saja ya. Lanjut. Alhamdulillah, Bu. Sebelum kita tutup, untuk tugas kelompoknya, kita akan nonton video. Ini cuplikan video ya. Silakan diamati cuplikan videonya. Nanti tugasnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan video yang kalian tonton. Kenapa nggak sholat? Malas. Sakit. Pekerjaan. Nggak ada tempat sholat. Kecil. Kepanasan. Kedinginan. Seperti apa sih uzurmu? Sholatlah sebelum kamu disolati. Sudah lihat semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi tugasnya ini untuk pekan depan kalian akan presentasi berdasarkan video yang kalian tonton. Nanti silakan mencari sumber dari buku-buku yang ada, atau boleh cari di internet, atau boleh tanya sama orang tuanya, atau boleh tanya siapa aja. Boleh juga ke perpustakaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah, terima kasih ya. Untuk yang door prize tadi ya bisa diambil hadiahnya sebelum istirahat. Dan kesimpulannya, dimanapun kita berada, kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu, terutama di hal-hal kita lagi sibuk atau dalam keadaan yang memang
mendesak, ataukah kita dalam keadaan darurat, sakit ataupun apa, tetap kita prioritaskan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah kunci dari amal ibadah kita. Kalau sholat kita baik, maka baik semua atau diterima semua amal kita. Tapi apabila sholat kita tidak diterima, maka amalan kita tidak diterima, tertolak semua. Baik anak-anak sekalian, demikian kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, adakah yang merasa kesulitan menerima materi yang tadi? Tidak ada Ibu, jelas. Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Jelas Bu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau ada yang kurang pas dengan penjelasan Ibu tadi? Senang Bu, senang. Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anakku semua. Kiranya demikian pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelum tutup, sebelum terakhir ya. Jadi minggu depan itu kita akan presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu ingatkan kembali, kalian sudah hafal enggak bacaan-bacaan Alhamdulillah sholat? hafal Ibu. Alhamdulillah Bu. Oh, alhamdulillah hafal. Nanti pekan ketiga kita akan praktek sholat. Silahkan nanti koordinasi dengan teman kelompoknya. Kalau ada yang belum hafal bacaan sholat bisa belajar sebelum kita praktek minggu depannya. Jadi pekan ini kita masih presentasi, kemudian pekan berikutnya kita lanjut praktek sholat dan bacaannya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah dari Ibu sendiri. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.